kalau melihat para pedangdut koplo yang memang masih berkiprah dari hajatan ke hajatan begitu ya. Nah, mereka ini mengatakan bahwa wah kalau saya nggak goyang, Mbak, ya nanti sepi, nggak laku, orderannya kurang begitu. Tergantung dari pembawaannya aja sih kalau aku. Tapi kalau seandainya dia itu artis punya pemikiran kalau nggak goyang nanti sawerannya nggak dapet, atau kalau nggak goyang serono nanti nggak punya tamu langganan dan lain sebagainya, itu kan nafsi-nafsi ya, penilaian dari masing-masing artis itu sendiri. Tapi kalau bagi saya sendiri sangat tidak setuju gitu, karena di mana saya tampil, saya menyajikan yang terbaik, di mana saya harus memberikan lagu itu dengan versi yang bagus. Misalkan lagu slow dibikin koplonya juga koplo slow, dan kita nyanyinya dengan merdu, dengan goyangannya pun juga taruhlah kalau misalkan mau hotnya juga hot yang slow motion yang membuat orang jadi tertarik untuk melihat itu. Kita nggak perlu harus takut untuk ditinggalkan penonton atau tidak punya tamu langganan gitu, karena saya menarikan itu tidak harus dengan mimik yang gimana gitu. Saya belum pernah, saya belum pernah kalau menari atau menyanyi dengan gaya-gaya yang centil, yang dengan kedip-kedip mata, dengan aura untuk menunjukkan sensualitas kita, itu saya belum pernah seperti itu. Walaupun dengan kapasitas baju saya yang sangat minimalis sekali gitu ya dulu ya, saya mengakuin karena memang jadi dulu minimalis sekali ya Mbak ya. Kalau untuk kostum memang minimalis sekali kalau memang di daerah yang memang seperti itu keinginannya gitu, dan mengikuti pasar. Tetapi untuk bisa orang melihat bahwa kenapa saya menyanyi itu sambil menari, vokal saya itu masih tetap stabil ya, karena saya mengutamakan itu, bukan mengutamakan goyangan. Bagaimana supaya suara saya bagus dan goyangan saya ikut di situ. Berarti dangdut koplo bukan soal goyangan identik yang vulgar gitu, enggak sebenarnya. Tapi gitu. kalau goyangan vulgar ataupun erotis, pilihan masing-masing penyanyi. Pilihan dari masing-masing penyanyi gitu. Tapi nanti mungkin suatu saat nanti dia punya jalan hidup yang mungkin sama dengan aku dan pernah mengalami itu, pasti dia akan sadar juga sih. Mbak Inul, saya lihat terakhir video klip ada buaya buntung ya. Saya lihat, loh ini kok tidak ada goyang ngebornya lagi ya Mbak ya, ini elegan sekali ya, kayak video klip. Ini sebenarnya aku ngomong ini serba salah juga gitu, karena dalam posisi sekarang itu banyak yang harus aku jaga. Terus di sisi yang lain juga sekarang itu kapasitas dangdut itu kan selalu jadi sorotan ya gitu, apalagi kalau melihat wah ini biangnya yang joget itu kena lagi gitu, itu ya jadi aku jadi bukan serba salah ya, tapi harus benar-benar bisa menjaga. Apalagi kan ada KPI yang selalu mengawasi, apalagi kan dangdut itu selalu menjadi sesuatu yang sangat wah ini makanan empuk kita gitu kan, makanya rasanya seperti itu ya Mbak. Jadi kalau aku sih yang penting orang bisa menikmati aku dengan kapasitas aku sekarang seperti apa. Kalau masalah goyangan bisa ditonton nanti pada saat off air, mungkin kita bisa lebih show-nya lebih all out gitu ya. Ketemu di tengah lah ya berarti ya. Iya, kalau untuk kadang-kadang juga aku sedih juga, orang Mbak Inul kenapa sih kok nggak goyang gini-gini gitu. Entah serba salah, kalau saya joget juga percuma juga long shot, karena dibilangnya mukanya doang yang muncul gitu. Jadi kan serasa goyang udah capek ya, rugi nggak diliatin kan gitu. Apalagi kenapa kok nggak ini, iya Mbak takut komplain KPI dan lain sebagainya kayak gitu. Ya udahlah, jadi porsinya sesuai dengan kapasitas keinginan daripada kita menjaga, sama-sama saling menjaga, stasiun TV-nya aman, kitanya juga aman, terus ke publik juga kita bisa kerja lagi gitu. Sangat berat sebenarnya kalau untuk melihat wah nggak enak sekarang itu di syuting di TV, jadi kitanya nggak bebas, nggak juga. Yang jelas kalau off air, kalau sesuai dengan kemauan publik atau ini ya goyang ya joget aja gitu. Kita mendingan tunggu Mbak Inul off air aja ya. Mbak, tapi apa sih yang paling orang salah paham tentang seorang Inul Daratista? Kadang-kadang orang melihat bahwa mungkin sejauh ini yang dilihat orang itu, oh Inul ratu ngebor, ratu yang bagaimana gitu. Sebenarnya saya juga nggak kepengen dibilang sebagai ratu ngebor atau gimana, karena memang untuk mendapatkan sesuatu prestasi dan nama besar itu kan butuh perjuangan ya. Dan saya kadang-kadang juga paling tidak suka kalau dibilang sosok Inul itu yang banyak kehebohan karena yang kemarin-kemarin
keren gitu tuh saya masih kurang setuju gitu. Apalagi datang ke sini itu kan juga butuh perjuangan dan memang dari awal sebenarnya saya nggak suka untuk nggak ada minat untuk datang ke Jakarta waktu itu karena banyak kendala yang saya hadapi. Dan itu kendala yang sangat luar biasa yang memang saya tidak ingin gitu. Makanya tiba-tiba saya kendala apa sih waktu itu yang paling besar waktu itu? Mungkin pernah saya mau rekaman, tapi saya harus bobo dulu sama penciptanya, sama produsernya. Diminta begitu. Memang bobo ya, Mbak itu, Iko, gitu. gitu. Ya, BBSD gitu. Tapi mungkin karena apa namanya itu bukan jiwa saya, jadi lebih baik saya menyanyi di kampung dengan bayaran 20.000, tetapi saya aman, nyaman dan tetap perawan gitu. Oh, oke. Itu yang Anda maksud ya? Iya. Kalau dulu di kampung kan kok ya goyang kendang asik gitu ya. Tapi sekarang itu Inul dengan goyang ngebornya mengakui peran dangdut koplo dalam kesuksesan perjalanan karirnya. Namun ada seorang bintang dangdut lain yang mengaku tidak perlu mengandalkan goyang untuk masuk ke jalur musik dangdut koplo.